Selamat malam para muda-mudi harapan bangsa. Anak muda itu kalau disuruh naik mobil MPV, ketahuan banget ya sob kalau mobil orang tua. Biasanya sih mereka agak risih. Dan akhirnya, untuk menjaga harga diri, mereka mulai nabung dan bahkan ngajuin utang. Walaupun jatuh bangun, tapi mumpung masih muda sob. Itulah cara kita menikmati hidup, ya nggak? Bukannya untuk pamer apa sombong, tapi untuk kepuasan batin kita. Bahwa kerja juga ada hasilnya. Nah, buat teman-teman yang nyali mobil, kita pilihin sob referensi-referensi mobil sedan yang super ganteng dengan modal nggak banyak dan masih sangat pantas dipakai di tahun 2020 ini. Asli deh, daripada nyicil 1,5 jutaan untuk mobil baru, mending DP-nya buat beli mobil-mobil ini sob. Dan kalau kurang-kurang dikit, kita bisa cariin utangan. Paling nggak yang nyicilnya 500 ribuan lah. Terus sisanya, duitnya bisa buat naktir pacar, nyenengin bini, ataupun nyenengin orang tua. Oke sob, ayo kita gas aja. Yang pertama, mobil sedan terkeren di tahun 2020 ini ada BMW E46. Buat teman-teman yang pengen tahu update tentang info duniawi, nggak cuma mobil-mobil aja, mampir-mampir sob ke channel TNT Story. Kita tunggu ya. Mobil ini sob, adalah mobil yang gokilnya minta ampun. Mimin pengen banget punya atu. Ada yang mau ngasih nggak? Tapi sayangnya, walaupun okenan keren, tapi mobil ini terkenal ringkih sob dan manja, terutama pada bagian mesin. Rewelan, kayak cewek lagi ngambek. Salah senggol, bisa-bisa macet. Ada juga yang tiba-tiba air radiatornya nyampur sama oli sob, yang tadinya nggak ada angin dan nggak ada hujan. Makanya agak hati-hati ya sob kalau mau beli mobil ini. Lebih baik ikut klubnya, biar bisa share ke teman-teman klub kalau nemuin kendala. Mobil ini adalah update dari kesuksesan BMW E36, yang bahkan mobil itu masih sangat ramai sob sampai sekarang. Terbukti, hadirnya E46 jadi bom effect. Gak kalah ngebumnya sob sama penjualan E36. BMW E46 pertama kali lahir tahun 99 sob, sebagai generasi keempat dari BMW. Sebenarnya BMW ada beberapa macam sob. Nah, yang kita bahas ini adalah yang 318i ya. Kita ke mesinnya. Mobil ini membawa mesin M4 3B19 TU 4 silinder segaris 8 katup SOHC dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 118 horsepower dan torsinya 180 Nm. Dengan transmisi Matic Tiptronic 4 percepatan. Fiturnya sob, power steering, power window, electric mirror, lampu kabin yang lengkap, AC digital, dan sudah ada OBC yang berguna untuk mendeteksi berbagai gejala error pada sistem elektrikal ataupun mekanikal. Sudah ada jok elektrik dan tirai elektrik. Kelebihannya, desainnya menawan, dimensinya kompak, fiturnya melimpah sob, interior berkualitas, handlingnya nyaman, sasisnya rigid, dan part aftermarketnya tergolong banyak. Tapi kelemahannya, perpindahan giginya lemot karena usia, spare-partnya lumayan mahal sob, tenaganya underpower, kabinnya sempit, bantingannya keras, dan bahan bakar yang direferensikan minimal Pertamax. Dan untuk door trim dan dashboard sangat mudah tergores sob karena usia. Ngomongin BBM, untuk 1 liternya bisa untuk mencapai 6-9 km sob dalam kota. Dan untuk luar kota, 1 liternya bisa untuk mencapai 10-12 km. Untuk harga BMW M46 318i tahun 2020 ini ada di sekitar 65 jutaan sob. Dan pajaknya 3 jutaan. Lumayan mahal ya. Nomor 2. Ada Civic VTI tahun 2001. Mobil ini adalah mobil yang bisa dibilang cikal bakal perubahan basicnya Honda Civic Shop. Karena berawal dari ini dan generasi setelahnya udah menggunakan mesin 1700 cc. Nggak seperti sebelumnya, mereka masih menggunakan mesin 1500 dan 1600 cc. Dari segi eksterior, mobil ini sudah mulai bongsor, mengikuti mesinnya yang juga mulai membesar. Banyak banget anak muda yang memodif mobil ini menjadi aliran GDM ataupun Stains. Apalagi, ini jadi alternatif anak muda yang pengen ngerasain mesin yang mendekati FD1. Keren kan? Kita ke spesifikasinya sob. Mobil ini bawa mesin berkode D17A5 1700 cc 4 silinder 16 katup VTEC dengan tenaga maksimal yang dihasilkan bisa mencapai 130 horsepower dan torsinya 165 Nm. Untuk transmisi ada 2 pilihan ya sob, yaitu Matic 4 percepatan dan manual 5 percepatan. Ngomongin fiturnya sob, sudah ada power window, power steering, AC dengan heater, electric mirror, tilt steering, head unit double din, dan defogger belakang. Kelebihannya, desainnya selera anak muda, mesinnya bertenaga, handlingnya presisi, mesinnya bandel, suspensinya empuk, legroomnya lega, dan harganya tergolong murah.
Tapi kelemahannya, kaki-kakinya ringkih sob. Ciri khas Honda, kekedapan kabinnya agak kurang, dan minim fitur keselamatan. Ngomongin BBM, 1 liternya bisa mencapai 9-10 km sob dalam kota. Dan untuk luar kota, 1 liternya bisa untuk mencapai 11-12 km. Untuk harga di tahun 2020 ini, Honda Civic VTI tahun 2001 adalah di sekitar 60 jutaan. Dan pajaknya 2,2 jutaan. Selanjutnya, ada Toyota Altis. Corolla Altis ini merupakan generasi ke-9 dari keluarga sedan Corolla sob. Tapi setelah pertengahan tahun 2001, Toyota ngasih nama tambahan Altis bagi sedan ini sebagai tanda perubahan dari generasi Corolla sebelumnya. Perubahannya banyak sob, antara lain dari mesin dan chassis yang juga lebih besar, dan ukuran bodi pun juga ikut membesar. Pokoknya semuanya besar sob. Sebenarnya dulunya mobil ini adalah mobil bapak-bapak sob, tapi sekarang sudah mulai merambah ke anak muda dengan dimodif sesuai selera. Kita ke spesifikasinya sob. Mobil ini membawa mesin berkode 1ZZFE 1800cc 16 katup EFI DOHC dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 140 horsepower dan torsinya 169 Nm. Kelebihannya, desain eksterior dan interiornya lebih mewah daripada generasi sebelumnya. Dimensi kabinnya lega, tidak terlalu sempit, tapi juga tidak terlalu luas. Tarikan bawahnya responsif, bantingannya lembut, dan fitur keselamatan yang cukup lengkap. Handlingnya limbung sob saat digunakan manuver atau menyalip mendadak. Audio double D-nya agak susah di-upgrade dengan double din aftermarket. Tampilan luarnya, kalau nggak dimodif, kurang cocok sob buat anak muda. Setirnya terlalu ringan, jadi agak susah kalau digunakan dalam kecepatan tinggi. Dan bahan bakarnya lumayan boros. Untuk BBM 1 liternya bisa untuk mencapai 7-9 km dalam kota, dan untuk luar kota 1 liternya bisa untuk mencapai 10-12 km. Untuk harga Corolla Altis di tahun 2020 ini ada di sekitar 55 jutaan, dan pajaknya 2,5 jutaan. Selanjutnya, ada Honda City GD8 IDSI. Mobil ini adalah mobil yang Mimin pakai sekarang sob, jadi yang disampaikan ini berdasarkan pengalaman pribadi. Honda City ada 2 tipe sob, yaitu IDSI dan VTEC. Mobil ini adalah mobil Honda City generasi keempat yang dirilis pada tahun 2002. Bisa dibilang mobil ini adalah kembarannya Honda Jazz generasi pertama sob. Cuma ditambahin bagasi aja, karena platformnya semuanya hampir mirip. Mobil Honda City ini adalah mobil yang unik sob. Karena dari awalnya Honda City Z, Honda seperti memberikan pilihan kepada penggunanya untuk milih selera. Kalau yang mau kenceng, bisa pilih VTEC. Tapi kalau yang mau halus, bisa pilih IDSI. Nah, rata-rata untuk pasaran tipe IDSI lebih murah harganya daripada yang versi VTEC sob. Kita ke mesin. Mobil ini membawa mesin berkode L15A 1500cc 4 silinder segaris 8 katup SOHC dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 87 horsepower dan torsinya 129 Nm. Gak gede-gede amat ya sob. Kelebihannya, tampilan eksteriornya lumayan keren sob dan elegan. Interiornya cukup nyaman, mesinnya responsif, stabil di kecepatan tinggi, kapasitas kabinnya luas, suara mesinnya halus, dan tergolong irit. Tapi kekurangannya, biaya perawatan untuk tipe IDSI ini agak mahal sob. Bunyi suspensinya keras kalau melewati jalan yang berlubang, posisi pedal yang agak terlalu tegak, kursi belakang kurang nyaman karena terlalu tegak, dan untuk maticnya, transmisi CVT-nya sering bermasalah, dan tidak ada jam di dashboard. Untuk BBM 1 liternya bisa untuk mencapai 11-13 km sob dalam kota, dan untuk luar kota 1 liternya bisa untuk mencapai 15-17 km. Untuk harga Honda City IDSI tahun 2003, sekarang ini ada di sekitar 60 jutaan sob, dan pajaknya 2,4 jutaan. The last but not least, ada dari Mitsubishi, ada Lancer CX-4. Mobil ini adalah salah satu mobil yang sering warawiri di jalan sob. Langganannya anak muda. Sebenarnya nama asli mobil ini adalah Mitsubishi Lancer CX-4 sebagai versi hariannya untuk Evo 4. Tapi kebanyakan orang-orang di Indonesia nyebut ini dengan Evo 4 sob karena memang bentuknya sangat mirip. Padahal perbedaannya sangat banyak. Antara lain adalah roda penggerak. Untuk Lancer CX-4 ini menggunakan penggerak roda depan, sedangkan Evo 4 menggunakan AWD. Penjualan mobil Evo 4 ini agak lama sob, hingga tahun 2002, sebelum digantikan oleh Lancer Sedia. Pada tahun 2000, Lancer CX-4 ini mengalami facelift, dan bisa dibilang itu adalah kembarannya dari Evo 5. Dan kebanyakan orang pun di Indonesia nyebutnya adalah Evo 5. Kita ke mesin sob.
Mesin yang dibawa mobil ini berkode 4G92, 4 silinder segaris 16 katup SUHC dengan tenaga maksimal 110 horsepower dan torsinya 137 Nm. Kelebihannya, handlingnya bagus, spare partnya banyak. Modelnya mirip Evo 4 yang asli. Biaya perawatannya lumayan murah, walaupun agak sedikit mahal daripada rivalnya, dan harganya lumayan bertahan. Tapi kelemahannya, suspensi dan kaki-kakinya ringkih sob. Meskipun biaya perawatannya lumayan murah, tapi harga spare partnya mahal dan susah mendapatkan mobil ini dalam keadaan yang masih ori. Rata-rata sudah pada dimodif sob, karena mobil ini memang sangat digemari anak muda. Ngomongin BBM, 1 liternya bisa untuk mencapai 8-11 km sob dalam kota, dan untuk keluar kota 1 liternya bisa untuk mencapai 10-13 km. Untuk harga Lancer Evo 4 ini di tahun 2020 adalah di sekitar 45 jutaan sob, dan pajaknya cukup murah, 1,5 jutaan. Yo, itulah tadi sob, mobil-mobil keren yang paling kece untuk diajak nongkrong sob. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu setia nonton channel ini. Saya doakan sehat selalu, lancar rezekinya. Yang lagi ngejar impian, semoga tercapai impian. Yang belum punya jodoh, semoga enteng jodohnya. Amin. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di episode berikutnya dan I'll be back. Ciao.